Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang great dimanapun Anda berada, baik di kota maupun di desa, di pencakar langit tinggalnya maupun di gubuk tua, baik pejabat maupun orang biasa. Tentu saja saya mengajak kita semua untuk selalu bahagia tanpa syarat. Orang yang selalu bahagia tanpa syarat itu orang yang sudah banyak syukurnya. Orang yang selalu bahagia tanpa syarat itu dia sudah mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Hampir nggak ada komplain, hampir nggak ada keluhan, nggak ada beban, nggak ada masalah. Dia percaya bahwa kehidupan ini bagaikan memegang sebuah bunga, di mana bunga tersebut kita boleh mengatakan bahwa bunga mawar ini banyak durinya, atau kebalikannya mawar namun duri namun banyak mawarnya. Dalam kehidupan yang sedang kita jalani, tentu saja kita harus pandai-pandai membuat framing, membuat narasi-narasi yang terbaik dalam situasi sulit, teman-teman hebat. Kalau situasinya tidak sulit, tentu saja kita mudah mengekspresikan perasaan kita dengan wajah yang murah senyum dan sebagainya. Namun ketika situasinya sulit, situasinya di luar dugaan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesulitan, dan inilah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa dalam jiwa kita yang paling dalam, kita adalah orang-orang yang sangat kaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang kaya itu bukan sebatas atau tidak kaya art atau hartanya, tetapi laisal ghina ghinaun ardi walakinnal ghina ghinaun nafas. Jadi sesungguhnya orang kaya yang sebenarnya adalah jiwanya yang kaya. Orang kalau jiwanya kaya, ghina an-nafas atau kekayaan jiwa ini, tentu saja dia selalu inginnya memberikan lebih. Orang kalau kaya, art ini bumi atau hartanya kaya, tapi jiwanya miskin, maka dia akan kurang. Kurang apa aja sih? Pertama adalah kurang sedekah. Yang kedua, kurang senyum. Yang ketiga, kurang manfaat. Yang keempat, kurang bersyukur. Yang kelima, kurang bergaul. Yang keenam, kurang bisa memanfaatkan sumber daya. Yang ketujuh, kurang segala-galanya. Jadi orang yang jiwanya memang miskin, maka dia kurang. Walaupun secara materi mungkin dia kelihatannya kaya. Tapi kalau jiwanya dia kurang, maka yang ada adalah menuntut. Yang ada adalah inginnya dikasih. Yang ada adalah inginnya diberi. Inginnya diperhatikan. Inginnya serba di, bukan me. Apakah ada? Banyak. Ya, orang-orang yang secara physically dia kaya, namun mentalnya juga sangat miskin, jiwanya sangat miskin. Pernah kejadian kan di beberapa minggu lalu ketika ada pemilik mobil Mercy
yang ternyata ketangkap tangan oleh kasir dari supermarket mengambil coklat. Bayangkan pemilik mobil Mercy, ibu-ibu, dia ngambil coklat dan ternyata bukan sekali, sebelumnya juga pernah. Ini kaya secara fisik, tapi jiwanya tuh miskin. Orang kalau jiwanya miskin, ya kayak tadi kurang. Kalau kurang tuh apa sih? Yang ngambil. Bahkan bisa jadi bukan haknya pun diambil karena jiwanya kurang. Maka Rasulullah SAW memberikan garis besar. Gina'un nafas atau kekayaan jiwa. Inilah yang menjadi sumber kekuatan manusia-manusia di atas rata-rata. Orang-orang yang kaya jiwanya, maka dia akan mudah memaafkan. Dalam buku The Heart of Seven Awareness misalnya, ada beberapa indikator. Saya mungkin membahas 2 aja indikatornya. Yang pertama adalah qalbun wasi'un. Hatinya luas sekali. Hatinya seluas samudra. Mungkin sahabat-sahabat Nakoi pernah lihat atau pernah bertadabur melihat yang namanya samudra atau lautan yang luas sekali. Tetapi samudra ini tiap hari dikirimi kotoran-kotoran, sampah-sampah oleh sungai kan. Kan ada sampah-sampah tiap hari itu. Sungai itu mengirimkan sampah-sampah, kotoran, sampah, bangkai, bahkan juga sampai mayat. Tetapi tidak pernah mengubah warna asli samudra itu. Jadi orang-orang yang memang hatinya luas, di dalamnya itu dia mudah memaafkan dan mudah mengikhlaskan. Forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Mudah memaafkan di masa lalu dan mudah mengikhlaskan. Ini kunci yang penting untuk jiwa-jiwa yang memang qalbun wasi'un, hatinya luas. Sangat luas. Ketika Rasulullah SAW memiliki kesempatan dengan pasukan yang banyak dan bisa melakukan membalas dendam kepada Quraisy yang pernah menyakiti dirinya, yang bahkan mengusirnya melakukan sebuah perjalanan disebut hijrah. Tapi ketika punya kesempatan membalas, Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, justru memilih jalan memaafkan. Akhlaknya yang agung, akhlaknya yang besar, akhlak yang terpuji membuat penduduk kota Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena akhlak baginda Rasulullah SAW ini yang betul-betul qalbunnya wasi'un, hatinya luas sekali. Pintu maafnya itu betul-betul luas. Manusia-manusia yang qalbunnya wasi', hatinya luas, maka dia akan mudah sekali untuk memaafkan orang lain dan mudah mengikhlaskan yang sudah terjadi. Apakah ikhlas itu mudah? Tidak. Di dalam Seven Awareness, ikhlas adalah awareness yang paling tinggi yang disebut awareness of surrender, ilmu ikhlas. Nggak mudah betul. Semuanya butuh proses, butuh latihan, butuh momentum yang dibangun bersama-sama sahabat-sahabat yang hebat. Jadi qalbun wasi'un, hatinya ini luas sekali. Hatinya ini betul-betul wow ya. Kalau istilah buku 21 Days to be Transhuman, berjiwa besar. Mungkin badannya sih nggak besar, jiwanya ini yang besar. Ada orang bilang, kamu nih pelit. Alhamdulillah, dia taunya saya pelit. Padahal selain pelit, jarang mandi, sering ngomongin orang,
Ya, wow, itu kalau dikasih tahu oleh Allah keburukan kita di hadapan orang itu mungkin sebutin kamu ini pelit, jarang mandi dan sebagainya. Tapi ketika dikasih tahu kamu ini pelit, dia bersyukur kan taunya hanya satu pelit. Kamu ini rakus, kamu ini jahat gitu ya. Tahunya itu. Padahal kalau dibuka aibnya banyak sekali keburukan kita itu yang membuat kita sadar bahwa kita harus berubah gitu. Qalbun wasi'un, hati yang luas sekali hati ini teman. Orang yang hatinya luas itu, istilah seven awareness itu, dia bisa 3 T. T pertama itu tafakur, T kedua tadabur, dan T ketiga tasyakur. Dia bisa bertafakur, dia bisa introspection ke dalam. Dia bisa membuat cermin yang utuh, bisa membuat evaluasi yang clear tentang dirinya, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Problem dari banyak orang ini kan sebenarnya adalah mengulangi kesalahan yang sama dan diulang-ulang kan. Salahnya sama dan diulang-ulang. Nah, orang yang berhasil dalam tafakurnya, dia menemukan titik lemah dia menemukan istilah analisa SWOT, titik lemah dianya di mana, kemudian dia fokus ke situ, dan kemudian dia explore menjadi sebuah kekuatan, strongness di kemudian hari, teman-teman. Jadi teman-teman yang great ya, tafakur melihat ke dalam. Afala yatafakkarun, afala taqilun ya. Ini disebutkan sebagai ulil albab. Allah berfirman misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Orang-orang yang berpikir. Yang kedua tadabbur. Orang-orang yang kemudian qalbun wasi'un itu dia bisa bertadabbur. Dia bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui tanda-tanda yang tersebar di alam semesta ini. Ayat-ayat Allah ini kemudian bisa dibaca olehnya menjadi sebuah petunjuk untuk dia menjadi lebih baik. Contohnya ada nggak? Ada. Contohnya seperti peristiwa yang dialami oleh Imam Hafiz Al-Asqalani ketika belajar begitu lama belum ada hasil dan sempat ingin menyerah, tapi kemudian dalam perjalanan dia melihat ada batu besar dan batu itu kemudian terlubangi dan membuat dia mengatakan, ya Allah, batu besar itu adalah saya akan belajar seperti lebih sungguh-sungguh, kan dengan kesungguhan dan ketekunan batu pun akan berlubang apalagi hatiku. Dan akhirnya pulang dengan semangat dan berhasil membuat sebuah kitab berjudul Bulughul Maram. Artinya ya, dan dia berhasil mentransformasi dirinya dan mengubah namanya menjadi Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu artinya anak laki-laki, Hajar artinya adalah batu. Jadi batu bisa membuat seseorang menemukan sebuah transformasi, teman-teman hebat. Dan T yang terakhir adalah tasyakur. Artinya adalah appreciation of life. Dia merayakan, dia menggembirakan, dia menyenangkan dirinya dan sekitarnya. Dia gembira tanpa syarat. Appreciation of life. Dia betul-betul merayakan dengan kegembiraan yang luar biasa. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesedihan, ada banyak kehilangan, tapi dia tetap mampu melihat sisi-sisi yang terbaik di antara hal-hal buruk itu, teman. Ada banyak masalah, ada banyak ujian, ada banyak beban, namun dia bisa melihat sisi-sisi positif yang dia miliki itu, teman-teman hebat. Dan saya rasa itulah yang juga menjadi sangat penting bagaimana seorang kemudian memiliki appreciation of life,
merayakan kehidupan dengan kegembiraan, keceriaan, ya, melupakan kesedihan dengan bersyukur, sedekah, manfaat hidupnya dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang khusus. Tak terasa ya. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih untuk hari ini. Teman-teman yang bergabung di pengajian Seven Wonders setiap hari Ahad jam 5 sampai jam 7 pagi. Salam persaudaraan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.